Ya, kawan-kawan, kita ketemu lagi dengan senior saya, mentor saya. Beliau adalah Profesor Dr. Aziz Budianto, SH, MS. Beliau sangat banyak kesempatan di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, karena beliau juga pernah membantu Humas Polri. Juga sementara ini beliau adalah dosen di Universitas Borobudur. Nah, kita akan berbincang dengan beliau berkaitan dengan topik tindak pidana khusus. Mas Budi, Yap. Bagaimana kabar? Sehat, Mas. Luar biasa. Ini terima kasih banyak, Mas Budi, mau memberikan kesempatan saya untuk kita diskusi, ngobrol-ngobrol santai, diskusi tentang tindak pidana khusus. Nah, ini saya mohon pencerahannya, Mas Budi. Apa sih yang membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus? Silakan Mas Budi. Oke. Jadi fokusnya kalau bicara lokal Indonesia ya. Jadi yang membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ya. Jadi kita melalui pendekatan historical dulu. Oke. Jadi tindak pidana di Indonesia itu secara historical diatur berdasarkan KUHP. Baik. Ya, kita KUHP itulah yang disebut sebagai mengatur terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum pidana atau tindak-tindak pidana yang bersifat umum. Baik. Artinya perilaku masyarakat hukum yang melanggar hukum yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang umum dilakukan oleh masyarakat itu diatur berdasarkan KUHP. Misalnya yang umum pencurian, penggelapan, penipuan, pembunuhan, pemerkosaan. Ya, banyak sekali penggelapan lah kurang lebih. Jadi itu diakomodir di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana di Indonesia ini sejak kita merdeka tahun 46 KUHP itu sudah diberlakukan di Indonesia. Kemudian akan tetapi terkait dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ternyata dinamika suatu peristiwa pidana atau tindak pidana itu faktanya KUHP tidak mampu atau tidak mumpuni mengatur peristiwa pidana itu, khususnya di luar yang diatur KUHP. Baik. Jadi karena kita mengenal asas legalitas, yang diatur di pasal 1, kurang lebihnya tidak ada perbuatan yang dapat dinyatakan bersalah kecuali undang-undang menyatakan untuk itu. Kemudian berdasarkan dinamika perkembangan perilaku peristiwa pidana itu ternyata terus berkembang sesuai dengan keadaan, maka negara punya tanggung jawab. Sebagai negara berdasarkan atas hukum, maka negara harus bertanggung jawab agar peristiwa-peristiwa pidana yang tidak diatur di dalam KUHP itu menuju ke asas legalitas itu harus diatur berdasarkan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat mumpuni dalam kerangka memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Apa misalnya? Dulu di KUHP itu kan tidak diatur tentang masalah drug. Narkotika dan turunannya, misalnya. Terus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi misalnya. Korupsi ini kan sebenarnya agak bias juga kalau hanya mempergunakan KUHP. Karena di KUHP itu ada yang terkait dengan indikasi korupsi itu, misalnya suap menyuap. Diatur juga, cuma diatur tapi tidak hanya spesifik, sempit lah gitu. Betul. Sedangkan dinamika tindak pidana korupsi itu berkembang dan dilakukan secara masif. Ada perencanaan macam-macam dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian money laundry. Tindak pidana pencucian uang yang berkembang. Betul, pencucian uang. Tadi
perdagangan orang, ya, penyelundupan manusia, ya. Nah, kita tolak ukurnya adalah bahwa karena kita tuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara tuh bukan hanya lingkup sempit, ya, hanya di negara antar negara lah, tapi di banyak negara, masyarakat internasional tuh care. Jadi care, misalnya melalui United Nations of Organization atau PBB itu, dia memberikan gambaran utuh, yang sifatnya definitif, definisi operasional, tentang what is the meaning of transnational crime, organized crime. Maka muncullah PBB menjelaskan kurang lebih ada 18 kriteria yang dikategorikan sebagai transnational crime, organized crime. Yang sekaligus itu perwujudan latar belakang filosofinya bahwa perbuatan atau peristiwa pidana itu juga bersifat extraordinary crime. Baik. Jadi kejahatan sangat luar biasa dan memerlukan penanganan yang luar biasa juga. Luar biasa, karena lintas negara juga. Lintas negara, transnational crime tadi. Dan tingkat kerugiannya itu sangat-sangat luar biasa, maka sifatnya adalah extraordinary crime. Yang dikategorikan sebagai transnational crime itu, itulah yang kemudian oleh masyarakat negara-negara yang berkembang, yang mencoba untuk memahami tentang hukum itu sendiri, disebut dan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Karena pengaturannya khusus. Nah, di Indonesia tadi tindak pidana umum kan diatur oleh KUHP. Nah, kemudian proses tindakan dan upaya hukumnya, dulu ketika kita baru merdeka sampai tahun 81, itu diatur oleh HR. Jadi semacam hukum acara. Hukum acara pidana. Hukum acara peradilan. Jadi itu untuk pidana maupun perdata. Kemudian tahun 81 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 HR itu khusus terkait dengan acara tindak pidana itu dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang substansinya Kitab Undang-Undang Hukum Acara itu mengatur terkait dengan tindakan hukum dan upaya hukum. Jadi ada perbedaan. Kalau tindakan hukum itu adalah tindakan-tindakan yang diberikan kewenangan itu kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, yang mana tugasnya adalah untuk melakukan tindakan penyelidikan sampai penyidikan dan dinyatakan memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan unsur-unsur tindak pidana, atau kalau bahasa hukumnya itu di APH disebut P21. Nah, tindakan itulah yang disebut sebagai tindakan hukum. Sedangkan upaya hukum, begitu selesai dinyatakan P21, maka kan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Nah, di situ maka klasifikasinya disebut sebagai upaya hukum. Dalam kerangka untuk membuktikan seseorang atau anggota masyarakat yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana untuk dinyatakan bersalah dan atau tidak bersalah. Jadi di situ standar. Artinya standar, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengaturan terkait dengan sistem peradilan pidana, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai crime justice system. Di situ tidak mengatur batasan waktu tindak pidana umum itu. Inilah nanti yang akan menjadi permasalahan, yang bisa membedakan antara tindak pidana umum sama tindak pidana khusus. Nah, sesuai perkembangan tadi kan ada transnational crime yang di dalamnya ada macam-macam tadi, termasuk korupsi 18 jenis lah ya, tindak pidana dengan kategori extraordinary crime itu tingkat kerugian yang diderita oleh masyarakat, CQ, badan hukum yang disebut sebagai negara itu tinggi, besar, sangat besar. Jadi yang dirugikan itu bukan orang per orang, tapi adalah konteks negara. Misalnya korupsi, yang dikorupsi sebagai tindak pidana khusus
yang dirugikan adalah negara. Negara, ya. Kalau negara di dalam kan ada unsur masyarakat atau rakyat. Ya. Kalau negara itu adalah jumlahnya 100 juta, ya 100 juta itu. Ya. Tapi kalau saya mencuri, ya kan? Bisa mencuri hanya perorangan. Iya. Nah, atau itu perusahaan, ya. Atau perusahaan. Juga bisa badan hukum perusahaan, tapi tetap terbatas. Tidak mencakup yang luas. Iya. Jadi maka nanti ada berbagai sistem berdasarkan perkembangannya. Kita masuk ke tindak pidana khusus itu ya, dalam implementasinya. Tindak pidana khusus itu sama halnya juga tindak pidana umum. Kalau dari lihat aspek pelaku, bisa dilakukan oleh orang dewasa, bisa dilakukan oleh badan hukum, bisa dilakukan oleh orang yang belum dewasa, anak-anak yang belum dewasa. Nah, inilah nanti yang akhirnya negara punya tanggung jawab dalam hal pengaturan, baik pengaturan hukum formal maupun hukum material. Hukum formalnya kan misalnya kitab undang-undang hukum acaranya seperti apa. Nah, misalnya anak-anak dulu. Kan orang melakukan suatu tindak pidana itu, anak-anak bisa melakukan pencurian, bisa. Anak-anak melakukan pemerkosaan, bisa. Pelecehan seksual, bisa. Nah, karena ini sifatnya extraordinary crime atau khusus, negara mengatur. Dengan berdasarkan situasi dan kondisi. Yang namanya anak-anak itu kan punya masa depan, aset bangsa. Maka dia tidak tunduk kepada sistem peradilan umum yang diatur oleh KUHAP. Tapi diatur oleh peraturan perundang-undang lainnya yang disebut sebagai sistem peradilan pidana. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Oke. Misalnya di situ anak-anak yang diproses berdasarkan KUHAP dengan juga mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak-anak yang berusia belum 18 tahun, kemudian yang perilakunya diancam dengan hukuman maksimum misalnya 5 tahun atau 6 tahun, maka proses tindakan hukumnya itu harus dilakukan dengan cara diversi dengan mempertimbangkan restoratif justice. Nah, apa itu restoratif justice? Restoratif justice dengan ketentuan juga sejauh kerugian materialnya tidak lebih dari 2,5 juta. Misalnya dia pencurian. Ya kan, kalau pencuriannya 10 juta ya nggak bisa direstorasi. Tetapi walaupun anak-anak yang melakukan. Ya, tetapi harus dilakukan dengan metode diversi. Diversi itu adalah melibatkan para pihak dari keluarga, orang tua, korban macam-macam itu, termasuk pelaku termasuk pelaku, sehingga penyelesaian itu bersifat semacam mediasi. Jadi mengembalikan aspek-aspek kerugian memulihkan itu. Jadi itu diversi. Jadi meskipun anak ada konsep restorasi, tapi kalau kerugiannya lebih dari 2,5 juta, ya nggak bisa direstorasi. Tetapi tidak boleh aparat penegak hukum itu melakukan tindakan dengan cara misalnya kayak orang dewasa mencuri. Jadi dengan konsep adalah diversi karena ada ketentuan yang di situ yang mengatur. Itu saya kan beri contoh anak Ada lagi yang unik. Kalau tindak pidana umum itu diatur berbagai klasifikasi delik atau tindak pidana. Ada tindak pidana biasa, umum biasa. Ada tindak pidana aduan, tindak material, macam-macam lah. Nah sekarang KDRT, KDRT kan. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada wanita dan anak-anak khususnya, negara itu mengeluarkan undang-undang yang disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kalau melihat kondisi kekhususannya itu kan tidak diatur di dalam KUHP, artinya di luar KUHP. Tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan itu, meskipun itu tindak pidana khusus yang bersifat extraordinary crime itu, pengaturan sanksinya itu memberikan semacam dampak ketakutan. Tidak semua.
Contoh misalnya, tadi kan anak-anak dan atau perempuan. Iya. Kalau yang jadi korban itu istri, Iya. pelecehan macam-macam kan. Iya. Dengan KDRT itu kan seharusnya ya sudah kita ambil tindakan menurut hukumnya itu. Tapi masalahnya Anda ambivalen produk hukum itu sendiri. Baik. Menurut saya KDRT itu undang-undangnya ambigu. Karena apa? Di situ ditegaskan bahwa KDRT itu termasuk klasifikasi delik aduan. Padahal di lain pihak, kalau delik aduan kan diatur di KUHP. Iya. Ya kalau delik aduan itu tidak diatur di luar KUHP kan? Tidak diatur di luar KUHP. Begitu ya? Mestinya. Iya. Nah, kan ketika diatur di luar KUHP, mestinya jangan ambigu, jangan menyatakan delik aduan. Oke. Misalnya Amin mukulin istrinya Tuti. Iya. Kalau Tuti tidak melapor ke polisi, nggak ada tindakan. Kalau tidak melapor. Tetapi kalau KDRT murni, kalau bukan delik aduan, Tuti dipukul oleh suaminya, atau anaknya dipukul oleh ibu bapaknya, meskipun tidak melapor, langsung ada tindakan hukum dari APH. Karena bukan delik aduan. Sedangkan kalau delik aduan itu, kan dilaporkan oleh suaminya, oleh istrinya. Suami saya mukul saya. Itu ada batasan 100 hari, 3 bulan. Baik. Begitu sebelum 3 bulan dicabut, ya selesai urusan. Maka ada potensial si cewek, istri dan atau anaknya, terutama perempuan, akan menjadi subjek berulang untuk adanya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu KDRT. Nah, kemudian berikut misalnya narkotika. Narkoba misalnya. Kenapa tindak pidana menjadi tindak khusus? Ya, lagi-lagi yang namanya narkotika itu kan kita melihat aspek korban. Ada aspek korbannya? Iya dong, aspek korban. Di Undang-Undang 36 itu kan aspek korban. Orang penyalahguna narkotika, tidak ada yang ceritanya orang menjadi korban penyalahguna narkotika itu, atau narkoba itu, dia itu sehat, walafiat. Perilakunya, pemikirannya, tidak mungkin. Belum ke uang, ya kan? Jadi efek dari penggunaan penyalahgunaan narkotika itu terlampau banyak ya. Terlampau banyak dan tidak membuat orang itu sehat. Pasti menjadi tidak sehat. Akan tetapi sebenarnya kalau bicara narkotika ansih itu kan dari aspek positifnya kan juga bisa dibuat untuk kepentingan kesehatan. Betul. Ya, tapi kan namanya penyalahgunaan. Ketika menjadi penyalahgunaan itulah negara mengatur melalui undang-undang tentang narkotika. Nah, kalau kita melihat dari semua peristiwa-peristiwa pidana, extraordinary crime atau tindak pidana khusus, di kebanyakan negara berkembang itu tingkat keberhasilannya meskipun diatur oleh undang-undang, dan penanggulangannya itu relatif lamban. Mengapa itu, Mas Budi? Penyebabnya adalah karena satu, kadang-kadang produk hukumnya sendiri, tadi kita melalui pendekatan legal system Di legal system itu kalau law enforcement itu ada 3 komponen. Substansi hukum, struktur hukum, terkait kewenangan, dan legal culture, budaya hukum masyarakat. Begini, di kebanyakan negara berkembang, ketika suatu produk hukum itu dibuat, kadang-kadang yang membuat konsep produk hukum itu tidak mumpuni. Atau diintervensi? Bisa. Jadi ketika produk hukum itu tidak mumpuni, bagaimana mungkin bisa menghasilkan produk hukum yang baik? Kan tidak mungkin. Betul. Ya, jadi itu dari aspek capability. Belum dari aspek politik. Belum dari aspek ekonomi, intervensi tadi Intervensi itu bisa intervensi birokrasi, politik, dan ekonomi. Ya, makanya ada istilah secara sinisme masyarakat itu mengatakan bahwa hukum di negara berkembang itu dapat dibeli. Nah, contohnya di situ. Jadi pasal-pasal itu bisa dikondisikan sedemikian rupa. Nah, belum lagi aspek kedua, struktur. Struktur itu menghasilkan kewenangan. Nah, jadi secara sinisme masyarakat
di negara berkembang itu kadang-kadang kan begini, KUHP kasih uang habis perkara, ya kan? Itu bukan semacam lelucon, tapi itu fakta, ya kan? Munculnya ketika KUHP itu APH itu aparat penegak hukum itu artinya diintervensi tadi, baik, secara politik, ekonomi dan birokrasi. Contoh kita yang real saja, kemarin tuh kan ada putusan pengadilan yang sudah 6 tahun, ya kan? Tidak dieksekusi, padahal inkrah. Ya kan, itu kan lemah APH-nya. Terserah. Ya kalau mau jujur ya, enggak usah panjang lebar. Apa sih susahnya? Orangnya ada kok. Ya, kecuali orang yang tidak ada. Itu baru bilang susah. Ya nanti kalau tarik-tarik lagi panjang lebar, banyak juga penyebabnya. Kesejahteraan lah, macam-macam lah gitu. Kalau kesejahteraan misalnya kayak di Singapura atau Jepang lah gitu. Kalau di Jepang itu orang jadi polisi karena perilaku dan integritasnya bagus. Ya. Kalau orang jadi polisi, kemudian polisi itu namu di suatu rumah tangga, makin lama polisi itu ada di tempat bertamu itu, maka akan berdampak kepada yang di tamu itu. Lingkungannya, wah hebat ya. Itu Pak Budi itu ada polisi namu sana berlama-lama. Jadi menambah gengsi prestise lah. Prestis ya karena polisi di Jepang itu memang betul-betul dihargai. Dipanuti. Dan kenapa gitu? Ternyata salah satunya diantaranya ini lagi perbedaan di negara berkembang. Kalau di Jepang itu pangkat sersan, gaji pulang ke rumah tuh sisa net itu 25 juta. Sersan loh ya, 1 bulan. Kalau di negara berkembang, di Indonesia, sersan, pulang-pulang masih ada sisa bayaran hutang 25 juta. Ya kan? Nah itu persoalan. Ya, terus akhirnya manusiawi secara sosiologis. Ya ketika rumah tangga itu memerlukan kebutuhan, pemenuhan kehidupannya, dia mencari jalan. Nah konyolnya cari jalannya tuh abu-abu. Ya kan, di negara berkembang abu-abu, enggak seperti di Jepang kan gitu, abu-abu. Ya kesalahannya ya lagi-lagi ya kita salahkan negara aja lah gitu. Karena negara tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada aparatnya. Ya kan? Nah itu contoh kayak gitu. Maka korupsi itu di Indonesia juga sulit. Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus. Kalau itu nanti akan menjadi pertanyaan masyarakat banyak itu. Pak, kenapa Pak korupsi di Indonesia itu sulit diberantas itu pakai legal system aja gampang. Ya kan, undang-undangnya jelek dan undang-undangnya itu hanya tertuju kepada masyarakat hukum, masyarakat calon-calon pelaku, tapi tidak tertuju kepada APH. Coba dirubah undang-undangnya. Aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan diancam dengan hukuman 20 tahun. Kan tidak ada, silakan baca. Dari pasal demi pasal nggak ada itu. Ini termasuk masukan dan koreksi kepada aparat pembuat. Karena kita kita melakukan pendekatan sistem hukum betul. Kemudian yang membuat konsep hukum itu harus punya keberanian. Tapi masalahnya orang yang membuat produk hukum itu tidak punya kemampuan. Tidak punya kapasitas untuk membuat produk hukum yang baik. Itu persoalan juga. Atau karena memang ada intervensi. Ya otomatis nantinya. Itu otomatis karena dia tidak punya kemampuan. Ya bagaimana dia punya kemampuan membuat produk hukum, dia pada waktu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dia tidak mumpuni. Kalau di Indonesia nih belum bicara di Indonesia atau negara berkembang belum bicara tentang integritas dan kualitas. Contoh. Jadi pendekatannya hanya kuantitatif. Kalau beruntung tidak semua penyanyi dangdut yang punya nama itu dia mencalonkan diri anggota DPR. Kalau dia tuh penyanyi dangdut yang terkenal itu mencalonkan diri anggota DPR pasti jadi. Siapa yang nggak tahu? Dia ngumpulin suara 2 juta, 10 juta bisa. Karena misalnya, mereka populer Karena populer, yang penting populer di Indonesia. Oke Mas Budi, jadi ini kan penjelasan yang telah diberikan oleh Mas Budi ini memang sangat dalam dan luas. Saya kira pemerhati hukum dan juga khususnya para mahasiswa di bidang hukum ini tentu
setelah mendengar ya informasi yang begitu jelas, begitu dalam. Nah, mungkin di akhir perbincangan kita ini, Mas Budi tadi sudah sempat mengetengahkan tentang bagaimana aparat penegak hukum ya. Nah, ini kalau menurut Mas Budi sendiri, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada pertama tentu aparat penegak hukum di dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana khusus. Yang kedua, ini adik-adik mahasiswa terutama S1 yang nanti mereka akan terjun ya di dalam praktek di lapangan, apa yang mereka harus kuasai tentang tindak pidana khusus ini sehingga mereka memahami ya, rohnya mereka memahami dan lebih mudah mempraktekannya di lapangan. Mas Budi bagaimana? Oke, jadi dalam konteks untuk dari APA untuk APH ya, untuk ke APH bukan kepada mahasiswa ya. Betul. Tapi kalau mahasiswa nanti menjadi APH kan nanti bisa juga. Pertama, kalau bicara itu kan lagi-lagi pertama political will negara dalam hal membangun pengadaan SDM terhadap APH. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang mengutamakan istilahnya Pak Lopa itu beban moral. Atau kalau Pak Hugeng itu sama juga beban moral. Beban moral ya kan? Jadi dia membawa beban moral untuk membangun dirinya punya integritas. Itu pertama. Caranya bagaimana? Ya silakan aja negara membuat secara transparan. Kalau kita bicara dasarnya apa? Hukum kan, negara hukum. Ya sudah buat aturan hukum. Caranya seperti apa? Untuk rekrutmen ya. Untuk rekrutmen. Nah, karena masalah rekrutmen itu sangat semua penting. APH di Indonesia tidak ada yang gratis, Mas. Kalau bicara Pak masuk ini gratis, bohong. Iya kan? Bohong. Perlu diperbaiki ya. Iya, jadi caranya bagaimana? Ya transparan. Kalau perlu tesnya di lapangan, dinilai di lapangan. Nah, lapangan bola. Masyarakat juga bisa melihat calon-calon APH yang mumpuni, yang berintegritas ya. Iya. Contoh misalnya begini. Hakim di Indonesia, kalau yang bersih 5% udah bagus. Jaksa di Indonesia 5% yang bagus itu sudah bagus. Polisi juga begitu. Ya kan? Contohnya apa? Gampang tolak ukurnya. Bagaimana mungkin negara kita ini kan punya standar penggajian. Mas tinggal pergi ke Gramedia kalau mau tahu gaji. Mana sih ada gaji yang pangkatnya sampai 4E aja. Sampai dengan gaji 20 juta nggak ada. Tidak ada. Hakim? Tidak ada. Oh ya, kan itu bukan gaji pokok ya. Tunjangan tidak ada. Nah, di lain pihak ada aspek perilaku yang terkait dengan teknologi. Yang berkembang dan terbuka. Setiap detik, jam, macam dia mengatakan ini. Ayo silakan. Ada mobil produk baru. Ada motor produk baru. Makanan aja Kentucky macam-macam kan. Lama-lama kan suka. Pasti. Nah, sekarang gajinya lo berapa gajinya? Iya kan? Terus lo gaji berapa? Terus diminta si istrinya minta tas harganya 2M misalnya gitu kan. Kan nyolong akhirnya, suka nggak suka. Itu persoalan. Nah, kenapa negara tidak memberikan keseimbangan terhadap APH ini? Jadi ini perlu menjadi masukan kepada kalau Mas jadi anggota legislatif, silakan. Kan? Ini saya mimpi ini, tapi mimpi masa lalu. Di waktu saya kecil, saya masih ingat itu pegawai negeri itu tidak ada KB ya. Tapi negara memberikan tunjangan beras satu anak 15 kilo. Satu anak 15 kilo. Satu orang. Setiap pegawai negeri. Baik. Jadi kalau sama pegawai negeri dan BUMN. Jadi kalau 10 berarti 150 kilo anak. Tambah 30, berarti 180 kilo. 80 kilo ya. Kadang berasnya beras dari Burma gitu. Thailand itu impor kita. Ya kita menikmati itu. Itu pengalaman masa kecil. Iya kecil. Ada gula, dikasih minyak tanah. Artinya kesejahteraan itu betul-betul diperhatikan ya. Iya, diperhatikan. Terus ada baju, bahan. Lah betul itu. Iya kan? Nah, dulu yang negara memberdayakan PKPN, Pusat Koperasi Pegawai Negeri.
Oh, yang untuk membantu negara dalam menyalurkan kesejahteraan itu. Baik. Jadi meskipun dia hanya sebagai sarana mempercepat mendistribusikan. Baik. Tetapi kan ada lah gitu. Ya. Nah sekarang apa yang diperoleh? Koperasi itu masih ada. Koperasinya ada, tapi tidak diberi peran yang benar. Ya mungkin itu termasuk perlu menjadi perhatian ya pemerintah, semua instansi. Karena saya juga pernah menjadi pelaku di situ. Jadi ketika bicara koperasi tidak mampu, tidak benar. Koperasi bisa mampu. Buktinya tahun 1985 ya. Negara ini adalah swasembada beras pertama dengan produk 36 juta ton. Ya. Itu hanya 25% dari produk yang ada di lapangan. Ya. Jadi berarti masih ada 75% yang ada di lumbung-lumbung orang. Ya. Jadi kita menjadi perhatian kita. Kok bisa itu koperasi loh yang pengadaan pangannya itu. Bagus stok nasional ya. Nah sekarang mungkin ada pesan-pesan untuk para mahasiswa ini yang nantinya kan mereka belajar tentang tindak pidana khusus ini, Mas Budi. Silakan. Jadi berikutnya bagi anak-anak ini budaya yang sudah terlanjur mengkristal ini dibuang jauh-jauh. Kayak mereka sendiri yang bisa menyaring. Persis, contoh begini yang saya juga kadang-kadang marah pada mahasiswa. Ketika Anda bilang Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Kan tertinggi. Pancasila itu ada 5 ketuhanan yang Maha Esa. Diajarin lah jadi tentang Tuhan macam-macamnya, hubungan vertikal. Tapi masalahnya mahasiswa sendiri kadang-kadang melecehkan Tuhan. Mahasiswa nih ya. Contohnya ujian semester. Ya kan? Sudah dibilang dilarang nyontek. Oke, dilarang nyontek. Ya kan? Dosen yang nunggu di depan itu, ketika dosen itu ada, wah bener dia kayak serius. Tetapi begitu si dosen itu pergi, maka dia berlomba-lomba untuk berusaha mencari nyontek. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Itu kan pelecehan pada Tuhan namanya. Ini pelajaran moral yang berbasis agama. Sangat. Sehingga kata dia kan, yang mumpung Pak Budi nggak ada, yang padahal Allah ada, Tuhan ada, malaikat juga ada, tapi dia sudah tidak takut lagi. Nah, diabaikan. Mas tahu enggak? Penelitian saya tahun 85, 95% pelaku korup itu adalah mantan mahasiswa. Itu 40 tahun yang lalu ya. Tahun 85. Iya, 85 kan berarti. Dan sekarang masih juga bertahan itu. Masih bertahan ya. Iya kan? Terus dari 85 itu 95% adalah sarjana. Dari S1, D3, S1, S2, S3 sampai profesor. Itu pelaku korup. Gila nggak? Itu sudah tahun 85. Tahun 85. Sekarang juga begitu kalau mau dianukan. Mana ada pelaku korup itu istilahnya Herman tukang beca enggak? Iya. Pasti Herman kepala dinas ini kan gitu. Kan jahat banget itu. Luar biasa. Ya kan? Terima kasih banyak ini Mas Budi. Jadi penutup dari saya. Jadi kepada mahasiswa itu kalau bangun dirinya itu dengan sungguh-sungguh, berdasarkan kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Lo yang bisa berhasil atau tidak berhasil itu dirinya sendiri. Bukan dosen, bukan. Dosen itu memberikan materi itu hanya bagaikan percikan air laut di tengah samudera. Iya dong. Jadi ombak, percikan, itu hanya itu aja. Selebihnya kamu belajar. Belajar itu membaca. Ya membaca. Kalau tidak mau membaca ya bagaimana Anda tahu informasi itu. Betul. Jadi jangan kalau dosen memberikan arahan itu terus Anda cengengesan misalnya. Yang benar aja. Itu saya nggak suka gitu. Baik. Terima kasih. Oke, saya kira ini belum seberapa lah. Ini sangat dalam dan memberikan wawasan ya. Saya saja sebagai juniornya Mas Budi itu menambah wawasan saya bagaimana tentang membangun integritas pribadi, apalagi adik-adik mahasiswa betul. Masih mau menjadi S1 sarjana. Terima kasih banyak Mas Budi. Sama-sama. Demikian kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tentu apa yang kita perbincangkan di sini dalam dialog kali ini diharapkan bisa bermanfaat bagi
kawan-kawan semua, termasuk adik-adik mahasiswa. Kita ketemu lagi dalam perbincangan berikut terkait isu-isu terkini dan juga masalah hukum. Terima kasih. Oke, sama-sama.